Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tauhid memiliki fadilah yang sangat agung dan banyak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan fadilah atau keutamaan tauhid. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah kesyirikan. Ya. Karena ada ayat lain yang menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kita kembali kepada ayat ini. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan az-zulm. Merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya di antara fadilah tauhid adalah seseorang akan mendapatkan ketentraman, keamanan dalam hidupnya, terbebas dari rasa takut. Dan keamanan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keamanan kehidupan di dunia, baik di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan yang aman, tentram bagi mereka orang-orang yang bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk mereka hidayah. Hidayah di sini mencakup dua hal. Hidayah ilmu dan hidayah berupa taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertauhid. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya hidayah berupa taufik ke dalam hatinya, sehingga dia tergerak untuk mengamalkan ilmu. Dia tergerak untuk beramal. Dia tergerak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia berbuat dan melangkah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua berkat hidayah berupa taufik yang Allah tanamkan ke dalam hatinya. Sehingga merugilah orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita bisa memahami sebaliknya bahwasanya orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, di samping mereka juga beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang seperti ini berarti mereka telah berbuat kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Kita bisa mengambil kesimpulan orang-orang yang berbuat kesyirikan, kehidupannya itu dipenuhi oleh rasa takut. Hilang ketentraman dalam hidupnya. Rasa takut di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat kelak. Dan orang-orang yang seperti itu jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari ilmu yang bermanfaat. Mereka hanya bergelut dengan ilmu yang tidak bermanfaat atau sia-sia, atau menyibukkan mereka dari ketaatan amal soleh. Dan mereka tidak mendapatkan hidayah berupa taufik, petunjuk di dalam hati yang mendorong dia atau menggerakkan dia untuk beramal. Boleh jadi seseorang mengetahui ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia tidak tergerak untuk mengamalkannya karena dia tidak mendapatkan hidayah berupa taufik. Ini jika seseorang jatuh dalam kesyirikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari kesyirikan, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid sampai kita diwafatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.